Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan sesi mata kuliah hermeneutika. Dan ini adalah perkuliahan terakhir diakhiri dengan pembahasan mengenai hermeneutika dan tafsir Al-Quran. Kita awali dengan satu pembahasan terkait dengan gagasan hermeneutika Al-Quran itu seperti apa. Hermeneutika Al-Quran adalah sebuah gagasan dengan spektrum yang lumayan luas. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah Al-Quran atau Islam menerima hermeneutika sebagai tafsir Al-Quran, maka harus dilihat dulu hermeneutika yang mana yang dimaksud. Karena gagasan terkait dengan hermeneutika Al-Quran ini sangat luas. Spektrumnya, sebarannya, gagasannya itu dimulai dari yang paling ringan, yaitu satu gagasan yang mengatakan atau menjadikan hermeneutika sebagai metode alternatif untuk memperkaya metode tafsir Al-Quran yang sudah ada di kalangan umat Islam. Lalu sampai ada gagasan yang paling ekstrimnya, yaitu penggunaan hermeneutika untuk menggantikan ilmu tafsir. Yang tengah-tengahnya apa ya? Macam-macam ya. Ada yang misalnya yang tengah-tengah mengatakan gagasannya mengatakan bahwa hermeneutika itu menjadi sejajar dengan, kalau yang paling ringan itu kan hanya mengatakan ini menjadi salah satu bagian saja untuk perkembangan. Artinya di gagasan yang ringan ini tafsir Al-Quran masih tetap diakui sebagai satu metode untuk bisa memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran tradisional yang ada ya. Dan hermeneutika hanya memperkaya sedikit saja. Naik ke atas lagi itu mengatakan bahwa hermeneutika menjadi salah satu metode di antara metode-metode lain yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Sehingga kalau misalnya memiliki prioritas yang sama, mau pakai hermeneutika atau memakai metode-metode yang lain yang sudah ada di dalam Al-Quran seperti metode tematis, ya, tafsir maudhu'i, tafsir tartibi, dan tafsir isyari dan lain sebagainya. Berikutnya lagi yang lebih atas lagi, hermeneutika masuk diadopsi menjadi bagian dari tafsir Al-Quran, akan tetapi penggunaannya diprioritaskan. Sehingga kalau misalnya ada alternatif pilihan mau pakai hermeneutika kah atau mau pakai tafsir, ini dikatakan bahwa lebih baik pakai hermeneutika daripada pakai tafsir tradisional. Dan gagasan paling ekstrimnya itu betul-betul hermeneutika itu menjadi substitusi, menggantikan tafsir Al-Quran yang sudah ada. Jadi tafsir yang sudah ada dihapus, sudah semuanya digantikan oleh metode hermeneutika. Nah, gagasan yang paling ekstrim ini memiliki pengikut yang sangat banyak. Sayangnya seperti itu ya. Dan biasanya gagasan ekstrim ini berjalan seiring dengan gagasan-gagasan liberal lainnya seperti feminisme, sekularisme, pluralisme, demokrasi, semiotika, poststrukturalis, dan lain sebagainya. Dan di dalam buku hermeneutika dan tafsir Al-Quran itu dikutip pernyataan pendukung gagasan hermeneutika di tingkat yang ekstrim ini. Gagasan mengatakan seperti gini kalimatnya: dalam pemikiran Islam kontemporer, wacana hermeneutika sebagai solusi atas kebuntuan tafsir dalam menghadapi tantangan zaman seolah menjadi sesuatu yang disayang dan satu-satunya pilihan atau the only alternative. Biasanya para pendukung gagasan ini mengutip pendapat para pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Arkoun, Fazlur Rahman, Nasr Abu Zaid, Hasan Hanafi, Khalid Abu Fadl, dan dari dalam negeri ada seorang profesor bernama Profesor Dr. Amin Abdullah. Asumsi kuat dari para pendukung hermeneutika ini adalah bahwa tafsir konvensional sudah tidak relevan lagi untuk konteks sekarang dan karenanya perlu diganti dengan hermeneutika. Ini saya kutipkan pernyataan Profesor Dr. Amin Abdullah. Sebagian besar tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini, sadar atau tidak, telah turut melanggengkan status quo dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya. Nah, kita akan masuk membahas, memberikan tanggapan atas gagasan hermeneutika yang pada tingkat ekstrim ini dengan melihat fakta-fakta tentang Alkitab atau Bible.
Hermeneutika teks-teks agama di barat bermula dari kesulitan gereja, dalam hal ini adalah gereja di abad pertengahan, untuk memahami makna ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab atau Bible. Kristen punya masalah dengan punya masalah yang sangat besar dengan kitab kitab yang mereka imani. Jadi karena yang jumlahnya itu sangat banyak dan masing-masing kitab yang mereka imani itu memiliki variasi teks yang berbeda-beda satu sama lain. Kristen mengimani ada yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama yang merupakan warisan Yahudi, dan dengan jumlah yang banyak juga gitu. Perjanjian Lama itu ada banyak versi juga. Ada juga Perjanjian Baru yang disebut dengan Injil yang juga mereka imani dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka memang mengenal ada 4 saja, mereka lokalisir dengan 4 kitab Injil, kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes sebagai kitab suci yang diyakini oleh mayoritas umat Kristen. Tapi sebenarnya ada banyak yang lainnya, kitab-kitab Injil lainnya yang diyakini oleh minoritas Kristen, seperti kitab Injil Barnabas. Kalau kita merunut kepada sejarahnya sebagaimana yang pernah dibahas pada mata kuliah filologi, keempat kitab itu bisa disebut sebagai hasil kesepakatan pada Konsili Nikea ya, pada abad ke-4 Masehi, yang di saat itu disepakati adanya 4 kitab suci ini saja. Karena saat itu kaum umat Kristiani dihadapkan pada masalah sangat banyaknya kitab-kitab suci yang ada pada mereka gitu. Ini adalah satu fakta ya, bahwa Kristen memiliki banyak sekali kitab-kitab suci yang masing-masing berbeda satu sama lain gitu. Bagaimanapun teksnya berbeda, pemikirannya, pemahamannya, maknanya di dalam beberapa hal berbeda satu sama lain. Masalah lain dalam agama Kristen itu ditambah dengan tidak adanya jaminan otentisitas isi dari berbagai kitab suci itu. Sudahlah banyak, yang banyak itu pun tidak ada jaminan. Mereka sendiri tidak mengatakan bahwa ada jaminan bahwa apa yang tertulis di kitab-kitab itu semuanya adalah firman Tuhan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa apa yang tertulis itu adalah ilham Tuhan yang diberikan kepada para penulis Alkitab. Kalau di dalam ilmu tafsir, maka dikatakan bahwa isi Alkitab, Bible, isi Alkitab atau Bible itu adalah firman Tuhan secara makna saja, maknanya saja. Sedangkan redaksinya atau lafzon itu disusun oleh para penulis kitab-kitab itu. Kalau sudah seperti begitu, apakah ada jaminan bahwa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab itu merupakan sesuatu yang datang dari Tuhan? Tidak ada jaminan. Mereka sendiri tidak mengatakan seperti itu. Kemudian secara filologis, kita pernah membahas ya di mata kuliah filologi bahwa secara filologis Alkitab yang ada di tangan umat Kristiani di zaman sekarang ini adalah naskah salinan dari apa yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah yang ada di tangan umat Kristiani sekarang ini persis sama dengan yang ditulis para pengarang aslinya? Sampai jauh ini tak ada penemuan empirik yang membuktikan otentisitas teks dari kitab tersebut. Tidak ada ya yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang persis sama. Kan beda dengan Islam ya. Islam ada gitu penemuan empiriknya bahwa mushafnya itu sama, yang ada di tangan sekarang ini secara teksnya itu sama dengan apa yang pernah ada di generasi awal Islam. Maka dari itu dihubungkan dengan Alkitab secara filologis harus dikatakan bahwa Alkitab yang ada di tangan umat Kristen memang itu tidak otentik. Selain tak ada bukti empirik terkait dengan manuskrip Alkitab tertua, Kristen juga tidak punya tradisi menghafal kitab suci sebagai salah satu cara untuk menjaga otentisitas teks. Itulah yang menyebabkan otentisitas Alkitab juga dipertanyakan. Jadi ini double, triple, quadruple dan lain sebagainya. Ini masalah yang dimiliki oleh gereja dihubungkan dengan Alkitab mereka.
Berikutnya lagi masalahnya adalah bahwa Kristen tidak punya masalah dengan tradisi tafsir yang tradisinya itu baru berkembang setelah mereka mengadopsi metode hermeneutika Aristoteles pada abad pertengahan itu. Sebelumnya di awal-awal perkembangan Kristen sama sekali tidak ditemukan tradisi untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi tidak ada upaya untuk menjelaskan Alkitab. Alkitab hanya dibaca, dilaksanakan secara dogmatis. Kalau ketemu masalah-masalah yang tidak dipahami, apa yang mereka lakukan? Ya sudah, terima saja gitu. Masing-masing punya cara sendiri untuk menafsirkannya. Tidak ada di zaman-zaman awal yang disebut dengan mufasir Alkitab, misalnya nggak ada gitu. Nah ini adalah sesuatu yang terjadi di kalangan umat Kristen. Nah kalau dihubungkan dengan Islam, ya berbeda dengan Kristen, Islam sama sekali tidak punya masalah dengan kitab sucinya. Dari sisi variasi teks Al-Quran ini tidak ada masalah. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci, tak ada varian dari sisi teksnya. Semuanya sepakat bahwa tidak ada ditemukan kan ya yang namanya Quran versi mana gitu. Nggak ada, semuanya Quran ini sama. Quran ya sudah Quran, satu-satunya kitab suci. Kemudian Al-Quran juga diyakini secara mutlak oleh seluruh umat Islam sebagai firman Allah, secara makna dan juga secara lafaz. Maknan wa lafdhan, Al-Quran itu memang berasal dari Tuhan sampai ke redaksi-redaksinya. Kemudian Al-Quran juga otentik secara filologis yang dibuktikan dengan adanya mushaf-mushaf di masa awal penulisannya. Sudah kita bahas di filologi, di mata kuliah filologi. Dan juga ada Al-Quran juga ada tradisi menghafal gitu, yang menakjubkan sekali jumlah para penghafal Al-Quran dari dulu sampai sekarang entah berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang menghafal Al-Quran. Sampai sekarang tradisi itu ada. Di zaman awal-awal pun Al-Quran itu dihafal oleh orang-orang untuk menjaga otentisitas teks Al-Quran. Juga yang terakhir di dalam Islam, tafsir atas ayat-ayat Al-Quran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Di sejak awal sudah ada yang namanya upaya untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan di dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran dikatakan bahwa orang yang pertama kali menyampaikan tafsir Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Rasulullah dikenal sebagai mufasir pertama Al-Quran. Jadi dengan dengan tidak adanya masalah itu, yang sebenarnya masalah itulah yang menjadi latar belakang dikembangkannya ilmu hermeneutik di kalangan gereja. Sepertinya kalau misalnya dikatakan bahwa Islam perlu hermeneutik, nah ini jadi bermasalah kan ya. Jadi kita bisa mengatakan, loh kenapa kita, untuk apa itu hermeneutika secara keseluruhan bisa dikatakan seperti itu, apalagi kalau misalnya klaimnya adalah bahwa hermeneutika ini bisa menggantikan ilmu tafsir yang sudah ada. Oke, kalau memang Islam dihadapkan pada masalah-masalah yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, bisa jadi Islam juga memerlukan hermeneutika. Tapi ketika masalahnya tidak sama, di Kristen ada, sementara Islam tidak punya masalah, ya untuk apa gitu kita memerlukan hermeneutika? Secara umum seperti begitu ya. Dan ini tanggapannya untuk hermeneutika yang ekstrim, yang mengatakan bahwa hermeneutika itu harus dijadikan sebagai metode pengganti untuk tafsir Al-Quran yang ada. Juga gagasan hermeneutik Al-Quran itu punya masalah dari sisi landasan teologis. Sudah kita bahas masalah ini ya di semiotika, bahwa para pendukung gagasan ini melakukan lompatan pemikiran kritis tanpa terlebih dahulu membahas kebenaran klaim teologis bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang benar-benar merupakan kalam ilahi sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ini kita mengulang saja secara cepat apa yang sudah pernah kita bahas pada semiotika dulu, bahwa Islam adalah agama yang membentuk sebuah sistem teratur, tertata, dibuktikan dengan sangat banyaknya jutaan kitab ilmiah yang terkait dengan ajaran Islam.
Al-Quran adalah salah satu dari pilar dalam sistem keamanan agama Islam. Keimanan terhadap Alkitab, Al-Quran dengan segala sifat-sifatnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam mengingkari Al-Quran sama saja dengan mengingkari agama secara keseluruhan. Keimanan terhadap Al-Quran diperoleh melalui sejumlah tahapan keimanan atas hal-hal lainnya. Artinya tanpa pemerolehan keimanan atas sejumlah hal lainnya, tak mungkin diperoleh keimanan terhadap Al-Quran. Keimanan kepada Al-Quran itu diawali dengan iman kepada Allah dulu. Yakin bahwa Allah itu ada dan dialah yang menciptakan alam semesta. Artinya sia-sia saja membicarakan keimanan kepada Al-Quran dengan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Untuk itu jika Anda masih belum percaya kepada Allah itu, bahwa Allah itu ada, tak mungkin Anda bisa masuk ke dalam domain keimanan kepada Al-Quran dengan segala macam sifat-sifatnya itu. Berikutnya adalah keyakinan Allah menciptakan manusia dan Dia menghendaki manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Kemudian juga manusia hanya akan bisa mencapai kesempurnaan hidup dan kebahagiaan sejati seandainya ia meniti jalan kebenaran tertentu. Dan manusia hanya akan bisa meniti jalan yang benar seandainya ia mengetahuinya atau ia tidak sampai salah menemukan jalan kebenaran tersebut. Sementara itu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tentang jalan kebenaran tersebut sangat terbatas. Manusia memang punya akal dan panca indera, tapi faktanya sepanjang sejarah hingga sekarang manusia yang mencoba hidup tanpa bimbingan agama terbukti tidak mampu menentukan cara tepat jalan kehidupan yang hakiki. Allah yang Maha Bijak pasti akan memberikan bimbingan kepada umat Islam yang menghendaki hidup sempurna, tapi mereka tidak tahu jalan menuju kesempurnaan itu. Allah kemudian memberikan petunjuk secara langsung kepada manusia mengenai jalan hidup itu. Petunjuk itu bernama wahyu yang dibawa oleh para nabi dan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang dijamin kebenarannya, betul-betul datang dari Allah, dijamin keterjagaannya karena Al-Quran itu harus menjadi kitab untuk manusia sepanjang masa. Gitu. Dan Al-Quran sebagai kitab petunjuk di sana pasti itu menyampaikan bimbingan atas segala hal. Ketika ada hal-hal yang memang harus disampaikan dengan cara yang sangat padat, gitu kan ya, ada ajaran-ajaran tertentu, maka kemudian redaksinya itu yang memang harus dijelaskan, dan itulah yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Karena itulah maka Al-Quran sudah ditafsirkan sejak awal, dari generasi ke generasi. Sejak awal, zaman awal ketika Al-Quran itu turun, Rasulullah adalah penafsir yang pertama, kemudian diikuti oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai para pewaris Rasulullah, sebagai para pewaris Nabi itu. Nah, itulah yang kemudian tidak dipahami atau dilompati oleh para pendukung gagasan hermeneutika. Yang sayangnya itu yang dilakukan, tapi kemudian secara ujug-ujug begitu saja mereka masuk ke dalam Al-Quran dan kemudian mereka mengadopsi metode yang tadinya berlaku di Alkitab di kalangan Kristiani, dan kemudian mereka mencoba memasukkannya, disuntikkan ke dalam tubuh umat Islam. Padahal sebenarnya alasan untuk disusunnya ilmu tersebut, metode tersebut itu sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya, pertama bahwa Islam tentu tidak bisa menerima gagasan hermeneutika pada tataran yang ekstrim, yang menyatakan bahwa metode ini harus digunakan untuk menggantikan tafsir tradisional. Akan tetapi Islam bisa saja menerima gagasan hermeneutika dari sisi bahwa metode tafsir memang harus terus dikembangkan. Kalau kita melihat para gagasan-gagasan ini terus dilakukan tentang tafsir, yang tidak apa-apa mengadopsi dari ilmu-ilmu yang lain. Akan tetapi syaratnya adalah bahwa metode yang digunakan tersebut itu tidak punya implikasi pelemahan atas asas-asas Islam itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian seri perkuliahan mata kuliah hermeneutika dan semiotika. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.